kita lanjut ke soal yang kedua dari modul 6 yaitu lumpia rebung. Nah, jadi pada soal tersebut, pada soal di modul 6 ini diceritakan bahwa Gema ada dua anak, Gema dan Astik. Jadi Gema membelikan Astik lumpia rebung sepanjang tertentu. Kemudian karena Astik memiliki beberapa teman, lumpia tersebut harus dibagi. Nah, pembagiannya dilakukan dengan cara memotong bagian tertentu menjadi dua bagian sama panjang. Setiap pemotongan selalu memilih bagian ke B dari kiri. Nah, tugas program yang ingin saya buat sekarang adalah menentukan panjang seluruh bagian lumpia setelah semua proses pemotongannya selesai. Baik, kita lanjut ke tahap pertama yaitu tahap pengetikan kode atau pengetikan program.
Baik, untuk proses pengetikan kode atau pengetikan program sudah selesai. Kita lanjut untuk menjalankan programnya. Nah, dalam soal kita diminta untuk menginput 4 dan juga 1000. Nah, 1000 artinya panjang awal dari lumpianya, yakni 1000 cm atau 1 meter. Kemudian 4 adalah jumlah potongannya. Nah, kemudian kita diminta untuk menginput lagi yaitu 1, 2, 2, dan 1. Nah, harapan dari soal adalah akan menghasilkan output 250, 250, 125, 125, dan 250. Kita coba enter. Dan ya, benar. 250, 250, 125, 125, 250. Baik, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu penjelasan programnya. Nah, baik, seperti biasa di baris pertama dalam bahasa C selalu kita menulis include stdio.h, yang mana ini adalah library, agar kita bisa menggunakan input-output seperti scanf dan juga printf. Nah, lanjut ke fungsi utama, yaitu fungsi main. Nah, di fungsi main ini adalah fungsi utamanya program. Di dalam fungsi main ini saya membuat 2 variabel utama. Yang pertama itu adalah variabel n. Variabel n ini itu adalah jumlah temannya astik, yang juga berarti jumlah pemotongan dari lumpianya. Kemudian untuk variabel selanjutnya yaitu long m. Nah, m ini untuk panjang awal dari si lumpia rebungnya, yang kalau di soal itu 1000 cm. Nah, kenapa saya menggunakan long? Karena lumpia, panjang awal lumpianya ini bisa bernilai sangat besar, bisa ribuan. Nah, lanjut ke proses penginputan. Di sini saya menggunakan scanf, %d, %lld, dan akan mengambil variabel n dan juga variabel m. Nah, di sini kita itu menginput berapa kali lumpia akan dipotong dan panjang awal lumpia, seperti yang sudah saya demonstrasikan tadi di bagian sini. 4 itu untuk n dan 1000 itu untuk m. 4 itu berapa kali lumpianya akan dipotong, dan 1000 adalah panjang awal dari lumpia tersebut. Lalu saya juga membuat sebuah array di sini, long bagian sekitar 100.005. Nah, array bagian ini itu digunakan untuk menyimpan seluruh potongan lumpia dari kiri ke kanan. Nah, konsep array, kenapa konsep array sangat cocok untuk program ini? Karena jumlah potongannya itu akan terus bertambah, dan setiap potongan itu memiliki urutan posisi. Contoh, misal saya ketik di sini 500, 250, kemudian 250. Nah, array semuanya ini itu akan disimpan di array secara berurutan. Kayak bagian kirinya ini 500, kemudian bagian tengahnya 250, dan bagian kanannya itu 250. Jadi dia terurut. Nah, selanjutnya di sini saya menulis integer jumlah bagian sama dengan 1. Nah, ini tuh berfungsi untuk menunjukkan bahwa awalnya lumpianya ini masih utuh, alias masih satu bagian tok, masih hanya satu bagian saja. Nah, untuk bagian 0 sama dengan m ini adalah panjang awal lumpianya, yang mana bagian ini itu bergantung pada nilai m yang akan kita input. Jadi misal kalau kita isinya 1000, maka akan menjadi bagian 1000 begitu. Ya, atau isi array-nya akan jadi 1000. Jadi 1000. Nah, kemudian lanjut ke proses pemotongan. Untuk proses pemotongannya di sini saya menggunakan loop for ya. Nah, untuk loop for ini itu digunakan karena proses pemotongannya ini itu dijalankan satu persatu sesuai dengan soal cerita. Nah, karena Astik memotong lumpia sebanyak
n, maka program juga akan mengulang sebanyak n kali. Nah, kemudian di sini ada variabel baru, yaitu variabel b. Nah, buat apa sih variabel b ini? Nah, jadi variabel b ini digunakan untuk menyimpan bagian lumpia yang ingin dipotong oleh si Astik. Karena sesuai soal cerita juga, yang dimana di situ tertulis pada pemotongan ke I, Astik memotong bagian B dari kiri. Artinya setiap langkah Astik memilih satu bagian tertentu. Nah, contohnya tadi kan kita menginput 1, 2, 1, 2, 2, 1. Nah, pada pemotongan pertama, potong bagian 1. Nah, kemudian pada pemotongan kedua, potong bagian kedua. Pemotongan ketiga, potong bagian kedua lagi. Nah, pada pemotongan keempat, barulah dipotong bagian pertama. Nah, dan angka-angka itu disimpan sementara ke variabel B. Makanya kita membuat variabel baru, yaitu variabel B. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada lagi B kurang-kurang atau B min-min. Nah, kenapa ada B min-min? Karena di soal penomoran bagian itu dimulai dari 1. Dimulai dari 1. Nah, sedangkan array di bahasa C itu dimulai dari 0. Nah, ini namanya zero based indexing, seperti yang sudah saya tulis di komen di sini. Nah, jadi bagian zero based indexing itu seperti kayak bagian ke-1 itu dalam array dibaca bagian 0. Bagian kedua baru dibaca bagian 1. Kemudian bagian 3 lalu dibaca bagian 2. Seperti itu. Jadi ketika user memasukkan misalnya 2, maka yang terbaca itu adalah bagian 1, bukan bagian 2. Maaf, yang artinya misal kita memasukkan 2, nah yang artinya itu Astik ingin memotong bagian kedua dari kiri. Namun di array itu terbacanya bukan bagian 2 tapi bagian 1. Seperti itu. Kemudian maka dilakukanlah B min-min ini. Supaya dari yang nomornya 1, 2, 3 itu bisa berubah jadi 0, 1, 2. Seperti itu. Contohnya misal di bagian 0. Bagian 0 itu kan contoh di bagian 0. Ya mungkin kita taruh di sini saja. Nah, contoh bagian 0. Bagian 0 ini 500. Kemudian bagian Nah, misalnya seperti ini. Ada bagian 0, bagian 1, bagian 2. Misal di inputnya Astik ingin memotong bagian kedua. Berarti yang ingin Astik potong adalah 0, 1. Nah, berarti bagian 1 yang ingin dipotong yaitu 250. Ya, alias 250 yang ada di tengah. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada kode long panjang baru. Bagian B dibagi 2. Nah, ini tuh berfungsi bagian lumpia yang dipilih itu menjadi 2 sama panjang. Misal 500. Nah, 500 itu dibagi jadi 250 dan 250. Nah, lanjut ke menggeser posisi potongan lumpianya. Di sini saya menggunakan loop for. Nah, karena satu potongan itu akan berubah menjadi 2 potongan, maka kita perlu menambah ruangnya di dalam array. Misal kondisi lumpianya 500, 250, 250. Nah, lalu bagian kedua dipotong, maka jadinya 500, 125, 125, dan 250. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan konsep ini itu disebut sebagai shifting array, yaitu perpindahan yang dilakukan dari belakang ke depan supaya data yang lama itu tidak tertimpa. Nah, di kode selanjutnya, di bagian selanjutnya yaitu memasukkan hasil potongan baru. Nah,
Setelah ada ruang kosong, bagian lama itu diganti menjadi dua bagian baru. Misalnya 250, 250, kemudian dibagi menjadi dua bagian baru. Jadinya 125 dan 125. Kemudian di sini ada kode lagi jumlah bagian plus. Nah, kenapa ada kode ini? Karena satu pemotongan itu menghasilkan tambahan satu bagian, maka jumlah bagian itu pasti akan bertambah. 1. Misal 250 dibagi jadi 125, 125. Awalnya cuma satu potongan, 250. Karena dibagi, jadinya ada dua potongan, yaitu 125 dan juga 125. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu menampilkan semua potongan lumpia, alias output akhirnya. Nah, di sini kembali saya menggunakan loop for karena loop for ini itu digunakan untuk mencetak seluruh potongan lumpia dari kiri ke kanan. Dan kemudian saya juga menggunakan percabangan if i lebih dari sama dengan 0, kemudian printf spasi, printf isinya spasi kok, karena saya menggunakan printf seperti ini agar tiap angka itu ada spasinya. Seperti ini 250, 125, 125 dan 250. Jadi karena ada spasinya jadi dia terlihat lebih rapi. Kemudian ada kode printf di sini untuk mencetak panjang masing-masing potongan lumpia. Kemudian ada printf new line di sini untuk pindah ke baris output setelah output selesai dicetak. Dan return 0 yang artinya program selesai dijalankan. Baik, mungkin cukup sekian untuk soal 2, yakni modul 6 penerapan array soal lumpia, dan kita lanjut ke soal yang ketiga.